Ketemu lagi di Ngopi Bara, ngobrolin psikologi bareng saya Padera. Baru beberapa waktu yang lalu, kita masih ada di tahun 2025. Dan saat ini kok kita tiba-tiba sudah ada di awal tahun 2026, tahun yang baru. Gak kerasa memang. Jam terus bergerak, berganti menjadi hari, hari berubah menjadi minggu, lalu berubah lagi menjadi bulan. Dan tiba-tiba tahun pun sudah berganti. Dan lucunya, hidup itu kadang bagi beberapa orang seperti template yang polanya selalu diulang-ulang. Ketika baru bangun tidur, mungkin olahraga sedikit, sarapan, lalu berangkat kerja, lalu di tempat pekerjaan juga sibuk dengan urusannya, kemudian pulang lagi, capek, sampai rumah istirahat, tidur, dan terus seperti itu. Ketika weekend pun juga hanya bisa liburan sebentar, hari Senin sudah kembali stres dan kembali selalu berulang. Sama seperti di tahun baru, bikin resolusi hanya berjalan sebentar, tapi kemudian menghilang begitu saja. Dan sampainya pada satu pertanyaan ya, kenapa kok hidup kita seperti nggak maju-maju? Kenapa resolusi setiap tahun itu hanya menjadi tulisan, tapi tidak kenyataan? Nah, hari ini kita bahas dari sudut pandang psikologi. Jangan lupa siapin kopi dan juga cemilan. Ya, banyak orang masuk tahun baru itu seperti menginstal handphonenya, ya, melakukan restart. Kelihatannya fresh, tetapi filenya itu masih file yang lama ya, di dalamnya. Ini bicara mengenai pola repetitif hidup. Repetitif hidup ini bukan karena kita bodoh ataupun karena kita nggak mampu, tetapi karena otak manusia itu lebih mencintai zona nyaman. Secara neuropsikologi, otak memprioritaskan hal-hal yang lebih familiar, yang menimbulkan rasa aman dan nyaman, yang nggak memerlukan effort lebih, hemat energi ya. Maka muncullah pola tahun baru, ada niat baru, tapi sistem di otak itu masih model yang lama. Akhirnya yang bergerak itu cuma kalendernya doang, manusianya ya masih di halaman yang sama. Nah, di awal tahun biasanya resolusi itu banyak sekali kita tuliskan, tapi eksekusinya minim. Dan pertanyaannya kenapa resolusi seringkali gagal? Dalam psikologi ini disebut sebagai intention action gap. Ada niat tetapi tidak berwujud dalam tindakan. Ada 3 alasan utama kenapa bisa seperti itu. Pertama, terlalu besar ekspektasi. Kedua, targetnya nggak jelas. Ketiga, motivasi yang menggebu di awal tapi melempem di minggu-minggu berikut alias semangat soda. Kita bahas dulu yang poin pertama. Terlalu besar ekspektasi. Contoh paling sederhana, aku mau lebih sehat, aku mau lebih langsing, lebih kurus, barangkali tanggal 1 nanti aku akan mulai diet, aku akan mulai olahraga. Aku juga mau bikin bisnis baru, aku mau 2026 ini menjadi lebih kaya. Kedengarannya hebat, tetapi berat dalam kenyataannya. Kedua, target yang gak jelas, dan ini membuat otak bingung untuk mengeksekusi. Ketika otak bilang, aku mau sukses nih ya. Ini suksesnya dalam bentuk apa? Kemudian dalam hal apa dan kapan? Kemudian kalaupun mau lebih baik, ukurannya apa sih? Mau bikin bisnis, oke lah, ini bisnis apa? Kapan mulai? Modalnya gimana? Nah, yang ketiga, motivasinya menggebu-gebu di awal, tapi drop di minggu-minggu berikutnya. Ya, semangat soda tadi. Ini adalah fenomena umum dalam behavioral science yang dikenal sebagai motivation peak ya, tapi mengarah pada habit crash cycle. Resolusi itu butuh sistem, bukan hanya semangat sesaat saja. Nah, hambatan yang sebenarnya bukan karena dunia sekitar kita, tapi dari diri kita sendiri. Ada kalanya kita menyalahkan waktu, keadaan, lingkungan ya. Padahal musuh yang paling besar adalah menunda, kemalasan, sibuk bikin rencana, tapi nggak ada aksi. Kemudian juga tarsok
tarsok, besok masih ada waktu, ya. Kemudian satu lagi adalah takut untuk mencoba karena takut gagal. Biasanya seperti itu kan. Nah, ketakutan gagal itu lebih sering menghentikan kita dibanding kegagalan itu sendiri. Psikologi menyebutnya sebagai avoidance loop. Ketika muncul ketakutan, akibatnya kita menunda, ya. Ketika menunda, ada perasaan bersalah, membuat kita menyesal, dan juga malah membuat kita semakin takut, dan berakibat ya kita menunda terus. Tanpa sadar kita menukar adanya perubahan besar dengan kenyamanan kecil sesaat saja. Kalau begitu solusinya apa? Ya, 2026 ini nggak akan berubah kalau kita masih menjalani hidup yang sama seperti di 2025. Perubahan itu nggak terjadi di kalender, tapi di perilaku kita. Ada beberapa kunci praktis. Pertama, kecilkan targetnya, tapi lakukan setiap hari. Ini bukan lompatan untuk jauh-jauhan, ya, tapi melangkah saja walaupun pendek, tapi konsisten. Nggak apa-apa nggak harus loncat jauh, tapi langkah pendek, tapi konsisten setiap harinya. 1% setiap hari itu jauh lebih bagus daripada semangat 100% tapi cuma bertahan 3 hari. Ingat ini. Kemudian buat jadwal, bukan cuma sekedar niat saja. Ketiga, buat sistem, bukan hanya visi, ya. Kemudian keempat, lawan malas dengan memulai 5 menit. Awali saja setiap hari 5 menit pertama. Kemudian mulai dengan memperbaiki diri, bukan sibuk lihat hidupnya orang lain. Lakukan evaluasi tanpa menyiksa diri, lakukan refleksi tanpa merendahkan diri, tetap ada progres, walaupun gak harus sempurna kan. So, Sobat Bara, tahun baru bukan tombol sulap, bukan tombol steker on off, ya. Tahun baru itu ibarat kertas kosong yang kita tulis kembali. Kalaupun isinya gak ada apa-apa alias kosong, bukan salahnya takdir. Tapi karena pena yang seharusnya kita gunakan untuk menulis itu nggak kita gerakkan sama sekali. Dan kalaupun kita tulis tapi isinya juga sama, itu namanya copas kan? Apa bedanya? So, di awal tahun ini kita tanya pada diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa aku ubah secara konsisten? Nggak usah menetapkan 1000 rencana, nggak usah yang muluk-muluk, down to earth aja. Tapi satu kebiasaan yang benar-benar bisa dilakukan, yang paling memungkinkan, dan yang sesuai dengan kemampuan kita pastinya. Hidup pelan, tapi bergerak, nggak apa-apa kok. Sederhana, tapi konsisten. Nggak spektakuler, tapi nyata. 2026 bukan tentang menjadi orang baru, tetapi menjadi versi dirimu sendiri yang lebih jujur dan bertumbuh. So, tetaplah bertumbuh, tetap waras, dan tetap manusiawi. Terima kasih sudah menemani hingga tuntas. Saya Pak Deara, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Ngopi Bara.